Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, aku mau bertanya, apa itu Pancasila? Oh, itu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nice. Kedua, apa itu pendidikan Pancasila? Apa sih? Halo, saya Jeffrey. Saya ingin membahas tentang pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila adalah mata pelajaran Indonesia dari kelas 1 dengan kurikulum merdeka sampai perguruan tinggi dari pasal 35 ayat 5 UUD nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Tapi sebelum itu, apa sih pendidikan Pancasila? Pendidikan ini meliputi kewarganegaraan dan juga menanamkan jiwa Pancasila secara bersamaan. Negara lain juga mempelajari pendidikan kewarganegaraan juga, tetapi tidak ada yang menanamkan jiwa Pancasila seperti negara Indonesia yang spesial ini di sini. Hari ini saya ingin membawakan kepada Anda mengapa pendidikan Pancasila itu penting untuk siswa pelajari agar akhirnya Indonesia itu tidak pecah dan lebih kritis gitu. Saya ada dua argumen, satu untuk negara dan satu untuk kita, benefitnya untuk kita. Saya juga ingin membawa kekurangan dari pendidikan Pancasila ini sendiri. Juga saran agar kekurangan ini bisa direda atau diatasi secara sendiri, secara musyawarah. Pada akhirnya kalian harusnya tahu, dari setelah menonton video ini kalian harusnya tahu seberapa penting pendidikan Pancasila ini kepada kita. Oke? Pendidikan Pancasila itu penting karena dampaknya itu yang sangat besar kepada kita dan negara. Aku elaborate. Pada negara, pendidikan Pancasila itu mempelajari nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi. Pentingnya ideologi di sini adalah sebagai tujuan agar sebuah negara itu tidak kecoh atau belok-belok dari mungkin perubahan zaman seperti internet dan HP. Saya mungkin mau bertanya kepada kalian pada hal yang paling kecil. Kalian kalau mau coba mengerjakan sesuatu, pasti kalian ada rencananya kan, agar pekerjaan itu selesai. Bisa apa aja, kayak mungkin agar dapat nilai tinggi dalam AC, atau bahkan strategi menang game di Valorant, contohnya agar naik ke ranked Radiant. Pasti ada sebuah rencana tertentu agar waktu tidak terbuang dan boros dan lebih mudah diikuti. Contohnya mungkin seperti prinsipnya itu deathmatch sebelum memulai ranked agar aimnya lebih panas atau lain sebagainya. Hal ini pun juga bisa diaplikasikan oleh sebuah negara dengan Pancasila, di mana 5 nilainya itu yang diujarkan barusan itu adalah requirement negara sebelum memulai keputusan. Ini pertama akan memudah deteksi di mana regulasi yang mendekatkan kita kepada visi misi negara dan mana yang tidak. Kedua juga negara itu jadi konsisten gitu. Karena kan rencananya ada, yang penting ikut apa yang diprinsipkan, ikutin aja. Juga bayangin, kita negara yang beribu-ribu pulau dan terdapat lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa di Indonesia. Lebih tepatnya atau 1340 suku bangsa menurut sensus BPS tahun 2010. Pasti banyak perspektif, rutinitas yang berbeda dan pola pikir yang berbeda, ya kan? Kalau ini amburadul orang-orangnya, kacau negara ini. Kalau menurut saya sih, kalau jadi presiden pasti adalah tujuannya itu kepada yang harus saya sampaikan ke seluruh warga agar warganya tahu kayak kita itu mau jadi apa. Kedua, Pancasila kan mendidik tentang konsep kewajiban, hak, dan lain-lain. Namanya pendidikan kewarganegaraan, keluarga, itu mengajar cara menjadi warga Indonesia. Ini lebih ke prakteknya Pancasila. Jadi bukan negara yang benefit doang, tapi kita juga yang dapat jadi terbuka matanya
mungkin sesuatu yang melanggar hak asasi manusia, kita tahu mana yang benar dan salah di negara kita. Kalau kita tidak diajarkan hal yang seperti ini, orang akan lebih tidak kritis terhadap masalah-masalah yang mungkin muncul di negara ini. Mungkin propaganda dan hoaks akan lebih dipercaya. Bayangkan seseorang yang tidak pernah diajarkan bahwa ia mempunyai hak untuk bersuara. Ketika ada kebijakan yang merugikan dia tidak protes karena dia tidak tahu dia boleh protes. Kayak dibungkam, bahaya kan? Tapi mungkin ada yang berpendapat atau mengkritik, media sosial juga bisa mempelajari hak-hak kayak gitu. Kita bisa tahu cara ngevote mungkin lewat media sosial dan tahu mana benar salah lewat media sosial. Good point. Tetapi emang media sosial selalu benar? Tidak sepenuhnya. Kayak hoax, malahan membuat media kayak hoax, kayak propaganda yang lain-lain sebagainya, yang malahan membuat media sosial lebih bahaya daripada kebijakan-kebijakan pejabat yang salah. Orang bisa tergiring ke komunitas yang lebih tidak baik jika tidak diajari pendidikan Pancasila secara langsung dan hanya tahu lewat mungkin YouTube Shorts atau enggak TikTok. Jadi Pancasila itu penting untuk tahu hak kita secara langsung dan tahu apa keputusannya, suara yang tepat agar menjadi warga Indonesia yang kritis. Jadi tahu kan alasannya pendidikan Pancasila itu penting. Tapi kok banyak ya yang gak suka ya sama pelajaran yang harusnya memberikan manfaat kita yang sangat besar. Untuk menjawab pertanyaan ini, saya ingin membagi pengalaman saya juga yang singkat. Jujur, sebelum aku masuk SMA dan masih SMP, saat SD pun juga, saya kira Pancasila itu cuman hafalan dan juga jawaban pada seluruh hal itu kebanyakan common sense dan juga ngomongin gotong royong. Itu yang paling saya ingat waktu saya kira Pancasila itu tidak diajarkan pun juga masih common sense. Dan kewajiban dan hak-hak tadi pun juga kayaknya kita bisa tahu saat masa kita hidup juga. Tapi pada saat masuk mata pelajaran Pancasila pas SMA, masuk SMA kelas 10, selama setahun kita bukan dikasih buku untuk dilafal atau dibaca. Kita malahan disuruh diskusi dan presentasi bersama guru. Asal usulnya konsep-konsep Pancasila seperti toleransi, liberty, kebebasan. Lalu konsep-konsep ini itu ditantang sampai muncul limitasi dari konsep-konsep ini yang barusan dibahas. Akhirnya itu kita itu dapat kelebihan dari sebuah konsep dan juga kekurangan dari sebuah konsep. Kita juga disuruh analisis visi misi setiap presiden pemilu 2024. Lalu evaluasi yang mana secara garis besar misinya sudah matang, mana yang ambigu misinya, mana background dan portfolionya yang lebih memadai dibanding yang lain, dan juga yang mana lebih kredibel. Juga metode mereka mencari suaranya itu lewat mana, informal atau formal. Jadi dari situ kita tahu gitu, yang mana presiden yang lebih layak untuk kita suarai dan mana yang cuman modal minggiring warga doang. Akhirnya menurutku pada masa pembelajaran ini sebenarnya Pancasila itu not bad ternyata. Dan malahan di sini aku malahan jadi lebih kritis. Makanya sekarang opiniku berubah. Pancasila itu penting ternyata buat siswa dan pelajar. Mungkin kalian dengar cerita tadi sebelum kelas 10, Pancasila hanya sebuah hafalan, lalu berubah pendapat. Kenapa ya bisa gitu ya? Masalahnya implementasinya yang salah sih di sini. Semua nilai-nilai bagus dari mata pelajaran itu hangus total. Kalau gurunya yang ngajarin itu tidak peduli pada muridnya. Bedanya dari mapel lain itu, mapel ini kan butuh interaksi dengan murid secara dalam. Kalau mapel lain mah kayak matematika ya sebagai contoh. Gurunya guru matematikanya nggak peduli. Anak masih bisa menunggu mapelnya karena pertama ada faktor orang tua. Orang tua bisa nyuruh anaknya untuk mempelajari mapel matematika, atau enggak profesi yang anak minati itu memperlukan mapel itu. Jadi anaknya bisa belajar sendiri. Kalau Pancasila, persepsi orang tua pun juga masalah Pancasila itu gak penting-penting amat.
Penglihatan masyarakat sendiri terhadap mata pelajaran itu sebagai penting itu dari awal juga udah kecil, karena memang kaku guru-guru yang ngajarin nih di sini. Di data survei artikel ini, hanya 28,6% siswa pahami Pancasila di ruang kelas, dan lainnya malahan lewat media sosial. Bogor 06/10/2023, pemahaman generasi muda tentang wawasan kebangsaan masih rendah. Hasil penelitian Lembaga Survei Indonesia (LSI) 2018 menunjukkan hanya 6,2% siswa yang berhasil menjawab pertanyaan dengan benar tentang materi wawasan kebangsaan. Sementara itu, hasil survei Litbang Kompas dan Pusat Studi Kebangsaan Indonesia (PSKI) 2022 diketahui 28,6% siswa memahami Pancasila di ruang kelas, sementara 21,7% siswa memahaminya di media sosial. HP bisa mengajar kita pendidikan Pancasila setara dengan guru real? Ini menunjukkan kinerja guru Pancasila di sini masih diragukan, dan sesuatu harus berubah agar Pancasila bisa menjadi mapel yang membangun pemikiran kritis terhadap siswa yang menjelang menjadi warga Indonesia nanti. Banyak pula juga pos-pos Reddit yang mengkritisi mapel Pancasila ini. Dari ceritanya, aku memilih satu yang paling menarik. Bisa dibaca sendiri atau enggak. Intinya, guru Pancasila sekarang agak aneh. Solusi: bagaimana kita bisa memperbaiki guru-guru ini? Pertama-tama, saya ingin klarifikasi. Saya bukan PhD atau anak universitas. Saya cuma hanya anak SMA biasa yang kebetulan dapat tugas Pancasila tentang membahas mengapa pendidikan Pancasila itu penting. Jadi di sini kalian nggak akan menemukan solusi yang foolproof atau inovasi dibanding yang mempunyai wewenang yang lebih besar dan kemampuan daya yang lebih besar dibanding saya. Saya cuma anak SMA. Maaf ya. Jadi saya hanya memberikan saran terhadap kalian yang menonton video ini, yang mungkin wawasan terhadap Pancasila dari yang saya sudah bahas tadi itu jadi lebih luas. Tanamkan jiwa Pancasila sekecil-kecilnya. Pancasila menurut saya sangat fleksibel. Jadi susah untuk tidak mengamalkannya. Jadi intinya jangan langgar aja Pancasila. Percaya Tuhan, beradab dan adil, gak diskriminasi, hargai pendapat, negara kasih sosial yang adil. Kalau mau jadi guru someday, jangan suruh siswa ngapalin. Yang gak mau jadi guru, jangan hina mapelnya. Sekianlah dari presentasi saya. Maaf kalau sangat terbatas. Aku cuma punya seminggu tanpa gangguan. Kalau ada informasi salah, mohon maklumi. Intinya dari sini Pancasila, pendidikan Pancasila itu penting agar diimplementasikan di negara, agar negara itu konsisten, buat warga lebih kritis lagi dan tahu benar salah. Semoga bermanfaat. Kalau ada saran, masukan, komentar boleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.